Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Jazak Kamali dan NPM 153 dari tutor B11. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang saya dapatkan. Yang pertama untuk kasusnya itu sendiri yaitu ada seorang anak berusia 10 tahun dan anak tersebut laki-laki yang mana keluhan utamanya berupa sakit saat buang air kecil. Kemudian komplain penyertanya itu ada demam, kemudian sakit otot dan juga gatal di bagian punggung. Kemudian untuk history checkingnya sendiri itu merupakan anak dari imigran dari Sudan yang baru saja sampai kurang lebih 1 minggu yang lalu. Kemudian dia memiliki hobi untuk berenang juga di Sungai Sudan. Selain itu, rutin blood exam-nya itu sendiri itu ditemukan adanya peningkatan pada eosinofil dan juga urine examination ditemukan adanya eritrosit dan juga telur dari cacing seperti pada gambar di sebelah kanan. Baik, dikarenakan pada kasus ini ditemukan adanya telur cacing yang dikeluarkan melalui urine examination, maka saya akan menjelaskan mengenai siklus dari cacing itu sendiri yang mana suspek cacing itu sendiri adalah Schistosoma hematobium yang mana banyak ditemukan adanya di Afrika dan juga Timur Tengah. Nah, untuk siklusnya sendiri itu terdapat dua hal penting yang mana inangnya itu berupa siput dan juga manusia. Jadi pertama ditemukan adanya telur dari S. hematobium, yang mana saya memiliki hipotesis hematobium dikarenakan itu ditemukannya di urin, gitu. Kemudian S. hematobium itu sendiri menetas dan juga mengeluarkan mirasidia. Nah, kemudian mirasidia itu sendiri masuk penetrate uh, ke dalam jaringan siput, kemudian berkembang dan membentuklah sporosit. Nah, sporosit itu sendiri nanti setelah jadi sporosit keluar dari siput kembali dan masuk ke dalam air. Nah, di air itu sendiri nanti masuk ke dalam tubuh manusia melalui penetrasi melalui kulit, yang mana manusia-manusia tersebut banyak yang berenang di sungai yang terkontaminasi oleh S. hematobium. Nah, sewaktu masuk ke dalam kulit, ekor pada S. hematobium itu terputus dan tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kemudian yang masuk itu adalah intinya saja dan di dalam tubuh manusia cacing tersebut itu akan bersirkulasi serta bermigrasi dari darah menuju ke hati. Kemudian tumbuh menjadi dewasa. Nah, setelah tumbuh menjadi dewasa, cacing tersebut itu akan bermigrasi menuju venous plexus di bladder dan juga di bowel, rectum dan lain sebagainya. Namun yang ingin saya tekankan di sini adalah venous plexus pada bladder dan disitulah tempat bersarangnya cacing tersebut untuk meletakkan telur-telurnya. Sehingga sewaktu orang yang terkontaminasi itu buang air kecil maka itu akan terasa sakit dan juga dikeluarkan telur-telur dari S. hematobium. Kemudian siklusnya berulang kembali seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk gejala-gejala yang dialami oleh pasien ini yang mana nyeri saat buang air kecil, yang mana beberapa telur berpindah ke usus atau jaringan kandung kemih dan memicu respon imun yang kemudian menimbulkan peradangan jaringan sehingga sakit. Kemudian untuk gejala demam yang mana peradangan sistemik di mana sistem kekebalan tubuh bertahan melawan telur parasit. Kemudian terdapat juga nyeri otot yang mana itu merupakan tanda kardinal peradangan sistemik. Dan yang terakhir adalah gatal di bagian punggung yang mana itu merupakan peradangan lokal tempat karya menembus kulit saat berenang. Kemudian untuk lab examination dari kasus ini, yang pertama demonstrasi itu merupakan kita menganalisis karakteristik dari telur yang mana melalui urine mikroskopi dan juga beredar mukosal biopsi. Selanjutnya ada kita mendeteksi antigen dengan ELISA, metode ELISA, kemudian mendeteksi antibody dengan metode CFT, IHA, kemudian bentonite, flocculation test, dan juga ELISA juga, dan juga EITB. Kemudian enzim link immunoelectrotransfer blood. Kemudian untuk intradermal skin test itu merupakan metode Firelay test, yang mana itu merupakan grup spesifik untuk memberikan positif result dari semua jenis cacing schistosomiasis. Kemudian yang terakhir adalah imaging X-ray dan juga USG. Kemudian untuk treatmentnya sendiri yaitu kita menggunakan praziquantel atau biasa disebut sebagai Piltricid, yang mana itu efektif dalam membasmi cacing dewasa dan tidak terpengaruh pada telur atau cacing dewasa. Nah, kemudian untuk pengobatan dengan obat ini itu sederhana dan dosisnya didasarkan pada berat badan pasien dengan dosis yang diberikan 2 kali dalam 1 hari. Nah, obat tersebut itu menyebabkan disintegrasi cacing dengan cepat, yang mana pada gilirannya mungkin sistem kekebalan tubuh manusia yaitu menyerang parasit, serta respon imun dapat menimbulkan reaksi lokal yang dapat meningkatkan gejala pasien. Nah, kemudian selanjutnya ada preventif juga, yaitu menghindari kontak dengan air tawar yang terinfeksi dari cacing ini, yaitu schistosoma, seperti berenang dan juga mengarung. Nah, kemudian langkah lainnya itu gunakan filter jaringan halus pada air minum, yang mana freshwater tersebut disaring terlebih dahulu sebelum kita masak. Kemudian kemoterapi preventif yang mana direkomendasikan oleh WHO dan ditargetkan untuk di daerah endemik, yang mana di daerah tersebut prevalensi infeksinya minimal 10%. Nah, di sini yang diberikan seperti anak usia dini di sekolah, nelayan, petani, pekerja irigasi, wanita yang terkena air terinfeksi, wanita hamil, dan juga wanita menyusui.
Nah, dan yang terakhir saya ingin menjelaskan mengenai konsepnya yang saya buat, yang mana 10 tahun anak 10 tahun itu memiliki hobi berupa berenang dan juga berenang di Sungai Sudan, yang mana itu merupakan risk factor. Selanjutnya etiologinya adalah S. hematobium, yang mana diawali dengan serkanea masuk ke dalam kulit. Nah, serkanea itu sendiri masuk ke dalam kulit dengan meninggalkan ekornya, kemudian setelah masuk itu menjadi skistosoma. Nah, selain itu dapat menyebabkan gatal pada bagian punggung manusia. Nah, selanjutnya itu akan bermigrasi menuju dari vena menuju ke liver. Nah, di liver itu sendiri akan menjadi dewasa, kemudian menyebabkan eosinofil menjadi tinggi karena sebagai imun respon tubuh, kemudian bisa juga menyebabkan adanya demam. Nah, selanjutnya itu cacing yang sudah tua itu akan bermigrasi menuju venous plexus bladder, yang mana disitulah tempat si S. hematobium ini meletakkan telur-telurnya. Kemudian dokternya sendiri itu menggunakan praziquantel yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, telur-telur ini setelah diletakkan, itu telurnya akan dieliminasi menggunakan melalui urin gitu. Nah, setelah urinnya keluar, itu akan melahirkan miradia, yang mana mempenetrasi ke jaringan siput, kemudian berubah menjadi sporosit, dan juga nanti akhirnya masuk ke dalam orang-orang yang berenang di sungai. Nah, selanjutnya masuk ke siklus yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang selanjutnya untuk pada bagian bawah di sini, setelah telurnya masuk ke dalam tubuh, kemudian setelah keluar ditemukan adalah eksisem dari S. hematobium egg. Nah, di microscopic exam ini sendiri ditemukan hanya telur-telur yang sesuai dengan karakteristiknya, dan didiagnosalah skistosomiasis yang diderita oleh pasien ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebih maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.